Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumi. At-tasi'u yang kesembilan, al-mururu lewat fil masjidi ke dalam masjid. Al-mururu lewat bil masjidi ke dalam masjid in khafat jika ia takut, in khafat jika ia takut, talwisahu mengotori masjid, talwisahu mengotori masjid. Yahrumu haram alal haidhi atas wanita haid, yahrumu haram alal haidi atas wanita haid, wan nufasai dan wanita nifas, al-mururu lewat fil masjidi dalam masjid in khafat jika ia takut, talwisahu mengotori masjid, walau ihtimalan meskipun berupa kemungkinan, walau ihtimalan meskipun berupa kemungkinan, ihtiyaton lahu karena kehati-hatian, ihtiyaton lahu karena kehati-hatian. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Kemarin ada 11 perkara yang diharamkan bagi perempuan haid dan nifas. Yang pertama apa? Pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram menyentuh mushaf, yang keempat haram membawa mushaf, yang kelima haram diam di dalam masjid, yang keenam haram membaca Quran dengan maksud membaca, lalu yang ketujuh haram puasa, yang kedelapan kemarin haram talak. Meskipun haram talak, akan tetapi talak yang dijatuhkan suami ketika istri sedang haid, talaknya jatuh, ya, talaknya jatuh meskipun diceraikan pada saat. Hanya saja suami mendapatkan dosa ketika istri sedang haid malah ditalak. Dan talak kepada istri yang sedang haid termasuk ke dalam talak bid'ah, ya, talak bid'ah, talak yang dilarang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi perempuan haid dan nifas yang kesembilan. Yang kesembilan yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid nifas adalah melewat ke dalam masjid. Ingat, bukan di samping masjid, tapi lewat langsung ke dalam masjid. Bangunan yang itu bangunan tersebut adalah masjid. Kalau lewat pinggir masjid, kan kita sering mendefinisikan lewat itu ya tidak masuk. Iya masjid di samping ayah jalan, lewat masjid bukan. Itu mah lewat biasa, bukan yang dimaksud lewat di sini. Yang lewat yang dimaksud adalah melewati ke dalam masjid. Jadi kita masuk masjid lalu lewat saja. Kemarin kan sudah jelas kalau diam itu dilarang. Diam itu haram. Berapa lama minimalnya diam? Minimalnya seperti lamanya tumaninah dalam sholat. Berapa lama? Sekadar membaca subhanallah, itulah diam. Bagaimana kalau lewat? Nah, lewat. Kita juga harus membedakan antara lewat dengan ubur, ya. Lewat dengan ubur. Kalau ubur itu, ya, sama dengan tarodud. Lewat dengan tarodud gitu ya, lewat dengan tarodud, murur dengan tarodud ya. Kalau tarodud itu ya, masuk di pintu A, keluar pintu A lagi, itu namanya tarodud, muter. Nah, itu sama dengan muksun, sama dengan diam, jadi haram. Misalkan kayak gini nih, pintunya satu kan, pintunya satu, kita masuk lewat pintu ini, gak berhenti, jalan saja. Lalu keluar lagi lewat pintu ini, nah itu namanya tarodud. Itu haram, karena tarodud sama dengan diam. Nah, yang dimaksud dengan murur itu adalah lewat di pintu yang satu, keluar di pintu yang satunya lagi, tidak berhenti, jalan saja, masuk keluar, itu namanya murur. Nah, murur ini, ya, murur ini
adalah hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas jika khawatir akan mengotorinya, ya, meskipun hanya berupa kemungkinan saja, ya, meskipun hanya berupa kemungkinan, bisa jadi keluar, bisa jadi henteu, tah maka haram lewat. Wa mislul haidi, dan seperti wanita haid, wan nufasai, dan wanita nifas. Wa mislul haidi, dan seperti wanita haid, wan nufasai, dan wanita nifas. Kullu dzi khobasin, setiap yang memiliki kotoran. Kullu dzi khobasin, setiap yang memiliki kotoran. Yukhsha, yang dikhawatirkan, minhu darinya. Yukhsha, yang ditakutkan atau dikhawatirkan, minhu darinya. Talwisul masjidi, mengotori masjid. Fa in aminat, lalu jika aman, talwisal masjidi, mengotori masjid, kuriha, maka dimakruhkan. Kuriha, maka dimakruhkan. Seperti wanita haid nifas adalah setiap orang yang punya kotoran, yang kalau lewat ke dalam masjid khawatir kotoran tersebut akan tumpah, akan mengotori masjid, ya. Nah, kalau misalkan itu aman dari kotoran, maka makruh hukumnya, gitu ya. Jadi gini, perempuan haid lewat masjid itu, ya, hukumnya dua berarti. Ada yang boleh tapi makruh, ada yang haram. Haram kalau khawatir akan mengotori masjid, meskipun hanya kemungkinan saja, ya. Boleh namun makruh kalau aman dari tetesan. Oh, ini mah sudah pakai pembalut yang mahal, ya, yang sayapnya ada dua, yang panjangnya lebih panjang dari umumnya, sehingga amanlah kalau lewat ke masjid tidak akan netes. Itu boleh, lewat saja, hanya saja makruh, ya. Itu ingat ya, lewat saja. Lewat itu tadi beda dengan tarodud. Kalau tarodud itu masuk pintu A, keluar pintu A. Kalau lewat itu masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lainnya. Itu namanya lewat. Yang boleh itu hanya lewat, dengan catatan aman dari tetesan. Kalau tidak aman, meskipun hanya kemungkinan, hukumnya haram. Kenapa? Karena mengotori masjid adalah perkara yang haram. Tidak hanya wanita haid nifas, orang yang punya kotoran pun, misalkan orang yang nyeri beuteung, diare, lewat ke masjid, ya, lamun khawatir akan mengotori masjid, ya gak boleh. Nu diare teh muncurut wae. Nah, itu gak boleh. Ya, setiap yang memiliki kotoran najis itu gak boleh lewat masjid kalau dikhawatirkan akan mengotori dan menajisi masjid. Al-ashiru yang ke-10. Al-ashiru yang ke-10, mubasyaratuma, bersentuhan kulit. Mubasyaratuma, bersentuhan kulit, baina surati, antara pusar, warukbati, dan lutut. Baina surati, antara pusar, warukbati, dan lutut. Ajma'a, telah sepakat. Ajma'a, telah sepakat, al-fuqaha'u, para ahli fikih. Al-fuqaha'u, para ahli fikih, ala tahrimi wat'il haidi, atas haramnya menggauli wanita haid. Atas haramnya menggauli wanita haid. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Berdasarkan ayat tadi, para ulama ahli fikih sepakat tentang keharaman menggauli. Ingat, menggauli, waktu itu menggauli sampai ada hubungan badan, itu haram ketika suami menggauli istrinya sedang dalam keadaan haid atau nifas, gitu, haram. Wal ahadisi, dan hadis as-sahihati, dan sahih, juga berdasarkan hadis yang sahih. Al-waridati, yang datang fidzalika, tentang hal tersebut. Qala, berkata Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i,
Man fa'ala dzalika, man barang siapa fa'ala yang melakukan dzalika hal tersebut, man barang siapa fa'ala melakukan dzalika hal tersebut, faqad ata sungguh ia telah mengerjakan, faqad ata sungguh ia telah mengerjakan kabiratan dosa besar. Kabiratan dosa besar. Nah, lalu juga banyak hadis yang datang tentang menjelaskan keharaman hubungan intim ketika istri sedang haid, dan bahkan Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang melakukannya, jadi melakukan hubungan badan padahal istri sedang haid atau nifas, maka sungguh ia telah melakukan dosa besar. Dosa besar itu. Tangan lamun nuju haid awayahna puasa heula. Ya, lamun haid berarti minimal sehari semalam atau kan teu lama. Atau umumnya 6 sampai 7 hari kita puasa suami. Nah, paling lama nih yang kasihan paling lama 15 hari we. 15 hari punten ya. 15 hari teh kenging sasarengan heula wayahna. 15 hari kita puasa. Atau nu nifas kan minimal berapa? 1 bersetan ya. Lalu umumnya 40 hari, maksimal 60 hari, wayahna 2 bulan. Puasa heula 2 bulan paling lama. Itu adalah keharaman yang ke-10, yaitu sentuhan kulit antara pusar dan lutut dan hubungan badan. Wa kadzalika, dan demikian pula tahrumu haram al mubasyaratu sentuhan kulit. Tadi kan hubungan badan ya. Hubungan badan teh hubungan intim gitu, bersetubuh. Bagaimana kalau sentuhan kulit? Tidak melakukan apa-apa kecuali hanya dipegang saja, dipegang-pegang gitu ya, dielus-elus gitunya, dicabakan, merenya dicabakan. Fima pada perkara baina surati antara pusar warukbati dan lutut. Begitupun tidak hanya hubungan badan ya, sentuhan kulit yang dilakukan antara pusar dan lutut pun itu dilarang, haram hukumnya, meskipun dicabakan hungkul gitu, dipegang hungkul ya. Wadzalika, dan demikian, wadzalika, dan hal itu li hadis Ibnu Umar, karena hadis Ibnu Umar, Allah dirawahu yang ia meriwayatkannya, Allah dirawahu yang ia meriwayatkannya, yang meriwayatkannya, Allah dirawahu yang meriwayatkannya Ibnu Majah, Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Baihaqi bima'nahu dengan maknanya. Qala, beliau berkata, sa'altu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu, ma apa, yahillu yang halal lirajuli bagi laki-laki, bagi suami, lirajuli bagi suami, minim ro'atihi dari istrinya, wahiyah, dan sedangkan ia, wahiyah, dan sedangkan ia haidun, sedang haid. Faqala, lalu Nabi berkata, faqala, lalu Nabi berkata, ma fauqal izari, ma perkara fauqal izari di atas sarung, ma perkara fauqal izari di atas sarung. Nah, ini juga ada hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Jadi Ibnu Umar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ma yahilu lirajuli min imra'atihi wa hiya haidun, apa yang halal bagi seorang suami dari istrinya sedangkan ia sedang haid? Nabi menjawab apa? Ma fauqal izari, sesuatu di atas sarung. Maksud nama adalah di atas pusar. Sarung kan biasanya disimpan, ditilepkan dina pusarnya, anak pusar. Kaluhur, hek bae eta mah kaluhur mah. Naik di kuku maha oge teu nanaon. Ya, meskipun istrinya sedang haid. Adapun di bawah pusar, di atas lutut itu terlarang. Ya, dilarang. Sehingga tidak boleh melakukan mubasyarah, sentuhan kulit di bagian tubuh antara pusar dan lutut ketika istri sedang mengalami haid. Wabil hadisi, dan dalam hadis an Aisyah dari Aisyah. Wabil hadisi, dan dalam hadis an Aisyah dari Aisyah, qalat, beliau berkata, kanas ada ihdana, salah seorang dari kami, ihdana, salah seorang dari kami,
idza kanat jika ia ada, idza kanat jika ia ada haidun haid, fa arada lalu Rasul mau, fa arada lalu menginginkan, fa arada lalu menginginkan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ayyubashiraha, ia mencumbunya, mencumbu bermesraan gitu kan, halal dengan istri mah. Amaroha, Rasul memerintahkannya, amaroha, Rasul memerintahkannya antataziro, antataziro, agar ia bersarung, pakai samping di halangan gitu, pakai samping, kemudian pakai celana orangnya, pakai rok marahnya. Fi pauri haidotiha, di masahidnya, fi pauri haidotiha, di masahidnya. Summa yubashiruha, lalu Nabi mencumbunya, summa yubashiruha, lalu Nabi mencumbunya. Qalat, Aisyah berkata, wa ayyukum, dan kalian, wa ayyukum, dan yang kalian, yang mana saja kalian, wa ayyukum, yang mana saja kalian, yamliku, ia memiliki, irbahu, hasratnya, kama kana, sebagaimana ada an-nabiyyu, nabi SAW, yamliku, beliau memiliki, menguasai, irbahu, hasratnya, irbahu, hasratnya. Nah, itu adalah dalam hadis yang dari Aisyah. Jadi Aisyah berkata, jadi salah seorang dari kami ketika sedang haid dan Rasul ingin mencumbu, maka Rasul memerintah untuk bersarung, ya, lalu Rasul mencumbunya. Itu menunjukkan bahwasanya boleh hukumnya bagi suami ketika istri sedang haid itu boleh bagian tubuh di atas pusar, di bawah lutut silahkan, suka naik di ciuman jempol sukuna hek baik gitunya, di pencetan sukuna hek baik, atau luhureun pusarna silahkan, ya. Adapun di bagian itu gak boleh, ya. Sentuhan saja gak boleh, apalagi tadi apa, hubungan badan. Itu yang ke-10, gitu ya. Jadi yang ke-9 apa tadi? Yang haram bagi wanita haid nifas, melewati ke dalam masjid jika khawatir akan mengotori masjid. Kalau tidak khawatir, kalau itu aman dari kotoran, maka diperbolehkan, hanya saja makruh. Fa in aminat talwisal masjidi kuriha, makruh. Lalu yang ke-10 apa? Sentuhan antara pusar dan lutut. Kalau wati itu sudah haram jelas, begitupun mubasyarah, sentuhan kulit di antara pusar dan lutut. Kalau di atas lutut, di atas pusar boleh, boleh, bebas, silahkan. Kalau di bawah lutut juga silahkan. Yang boleh, yang enggak boleh itu adalah bagian kulit, bagian tubuh antara pusar dan lutut. Sehingga Nabi memerintahkan istrinya kalau mau mencumbu pakai sarung, halangan gitunya. Lalu kalau tadi seperti Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa yang halal bagi seorang suami dari istrinya yang sedang haid? Mau fauqal izari, ya, perkara di atas sarung, artinya di atas pusar, itu ya. Itu adalah hal-hal yang diharamkan bagi istri ketika haid dan nifas. Wallahu alam. Rabbin fana bima alamtana alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabatilana bidinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin antarzuqa nal wasi'a wa antarzuqa amana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.